Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para mahasiswa yang berbahagia, pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan yang banyak pada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bisa melakukan pembelajaran daring menggunakan e-learning dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi kaum muslimin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada para mahasiswa yang berbahagia, pada pertemuan yang ke-6 ini kalian akan mempelajari mengenai transformasi R model ke basis data. R model sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan yang keempat dan kelima ya. R model yang keempat itu R model atribut, kemudian yang atribut dan entitas, kemudian pertemuan yang kelima itu R model relasi. Nah, sekarang yang keenam kita transformasikan R model ke basis data. Di sini aturan transformasi. Aturan umum dalam pemetaan data yang digambarkan dengan model menjadi basis data secara fisik adalah yang pertama, implementasikan entitas menjadi sebuah tabel. Jadi entitas itu kita buat sebuah tabel. Implementasikan entitas untuk relasi one to one ya, satu ke satu. Kemudian implementasi entitas untuk relasi one to many ya, satu ke banyak. Kemudian yang keempat, implementasi entitas untuk relasi many to many, banyak ke banyak. Nah, untuk one to one, one to many, dan many to many sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu membahas mengenai entitas relasi di pertemuan yang ke-5. Yang pertama, implementasi entitas menjadi tabel. Ya, setiap himpunan entitas akan diimplementasikan sebagai sebuah tabel. Ya, jadi semua entitas yang terlibat itu kita buat menjadi tabel. Nah, di sini contohnya ya, entitas mahasiswa. Nah, entitas mahasiswa di sini ya, entitas disimbolkan dengan tanda kotak persegi ini. Kemudian yang NIM, alamat, dan nama ini adalah atribut ya, atribut atau field. Di sini kita transformasikan ataupun kita konversikan dalam bentuk tabel. Ini tabel mahasiswa. Nah, ini atribut atau fieldnya ini NIM, kemudian nama taruh di kolom nama, kemudian alamat taruh di kolom alamat. Ini ya. Ini jadi satu entitas yang bernama entitas mahasiswa kita transformasikan ke tabel menjadi tabel mahasiswa, di mana tabel ini memiliki 3 fitur, yaitu NIM, nama, dan alamat. Kemudian ini ya, contoh lagi entitas mata kuliah. Nah, ini mata kuliah, entitas mata kuliah memiliki 3 atribut, kode MTK, nama MTK, dan SKS. Kita transformasikan ke tabel mata kuliah. Kemudian tabel entitas dosen ya, dosen ini ada nomor dosen, nama, sama alamat atributnya. Kita implementasikan atau kita transformasikan ke tabel dosen seperti ini ya, nomor dosen, nama, sama alamat. Nah, sekarang implementasi entitas untuk relasi one to one, satu ke satu. Relasi dengan derajat relasi 1-1 yang menghubungkan dua buah himpunan entitas akan direpresentasikan dalam bentuk penambahan penyataan atribut relasi ke tabel yang mewakili salah satu dari kedua himpunan entitas ini ya. Nah, caranya seperti ini. Ini ya, ini 1 ke 1 ya, dengan antara dosen dengan jurusan ya. Ini kalau jurusan
ya, itu pasti dikepalai oleh satu dosen ya, atau kaprodi. Begitu juga dosen itu pasti menjabat satu ya, tidak ada dosen menjabat dua, pasti dia satu, entah itu kaprodi atau dekan atau sekretaris kaprodi dan sebagainya. Tapi ini apa hubungannya? Satu-satu dosen mengepalai satu jurusan, dan jurusan pasti dikepalai oleh satu dosen ya. Ini hubungannya satu-satu, one to one. Nah, di dalam dosen ini memiliki 3 atribut: nomor dosen, nama, dan alamat. Di jurusan, di entitas jurusan ada 2 atribut, kode jurusan dan nama jurusan. Nah, di mengepalai ini ada atribut untuk menghubungkan ya, antara dosen dengan jurusan, dihubungkan. Penghubungnya apa? Atribut penghubungnya atribut nomor dosen ya. Nah, sekarang kalau kita transformasikan ke tabel ya, ini transformasi ke tabel, maka bentuknya seperti ini ya, one to one, satu ke satu. Ini dosen, tabel dosen, kemudian tabel jurusan. Tabel dosen ini ada 3 atribut ya, nomor dosen, nama, dan alamat. Nomor dosen, nama, dan alamat. Begitu juga di jurusan ada 2 atribut, kode jurusan dan nama jurusan ya, kode jurusan dan nama jurusan. Nah, untuk menghubungkan antara tabel dosen dengan jurusan itu mengepalai, dia butuh namanya nomor dosen. Nah, ini penghubung antara dosen dengan jurusan, itu penghubungnya adalah nomor dosen. Maka di sini ditulis di tabel jurusan ya, karena yang menghubungkannya kemana ya, ini nomor dosen ya. Atribut yang ditambahkan dari relasi mengepalai ini, karena mengepalai itu ada 1 atribut nomor dosen, maka di tabel jurusan ditaruh nomor dosen untuk menghubungkan antara tabel dosen dengan jurusan. Kemudian yang ketiga, implementasi entitas untuk relasi one to many, satu ke banyak. Relasi dengan derajat 1 ke banyak yang menghubungkan 2 buah himpunan entitas juga akan direpresentasikan dalam bentuk pemberian ya, pencantuman atribut kunci ya, atau primary key dari himpunan entitas pertama yang satu ke tabel mewakili himpunan entitas kedua yang bersifat ini. Tapi yang key-nya itu yang mana, itu menjadi acuannya. Nah, sebagai contoh di sini implementasi entitas untuk relasi one to many, satu ke banyak. Nah, ini contohnya dosen, dia bisa mengajar banyak mata kuliah ya. Tapi mata kuliah pasti dia diampu oleh satu dosen ya. Ini biasanya begini ya, kuliah diajar oleh satu dosen, tapi dosen bisa mengajar beberapa mata kuliah. Jadi sifatnya satu banyak ya, one to many. Nah, di dosen ini ada 3 atribut. Ya, atribut nomor dosen, nama, sama alamat. Kemudian di kuliah, entitas kuliah ada 3 atribut, kode MTK, nama mata kuliah, dan SKS. Nah, di sini ternyata di relasi mengajar, ini relasi itu ada tambahan atribut, yaitu nomor dosen, kode mata kuliah, jam dan ruang ya. Nah, di sini berarti ada penambahan atribut. Nah, sekarang cara mengimplementasinya atau cara mengkonversinya, berarti kita buat 2 tabel dosen sama tabel kuliah. Ya, tabel dosen ada 3 atribut, nomor dosen, nama, dan alamat. Nomor dosen, nama, dan alamat. Kemudian kuliah ada 3 atribut, kode MTK, nama MTK, dan SKS ya. Kemudian karena di relasi ada atribut ya, nomor dosen, kode MTK, jam